Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kawan-kawan yang hadir dari Komisi 6, selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Pusat, Saudara Deyong Adrian, Pak Deyong Adrian, tentunya beserta seluruh rombongan yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih dapat berkumpul rapat dengar pendapat umum Komisi 6 DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya dipenuhi atau dilunasin dulu, Pak, sesuai dengan perhitungan aktuarianya. Yang kedua, jika DPPK Jiwasraya harus dilikuidasi karena disebabkan pendiri terlikuidasi, maka manfaat pensiun agar dapat tetap dibayarkan seumur hidup karena para pensiunan sudah membayar iuran selama bekerja dengan tujuan agar memperoleh manfaat pensiun bulanan seumur hidup untuk keberlangsungan penghasilannya pada saat menjalani masa pensiun. Karena dalam hal likuidasi dana pensiun itu untuk menjamin kelanjutan manfaat bulanan seumur hidup, dalam perundang-undangan dana pensiun maupun peraturan PJOK itu bisa dibelikan anuitas gitu, Pak. Si para pensiunan itu pada saat dia dilikuidasi dana pensiun, berapa dana yang dibutuhkan untuk menjamin kelanjutan manfaat bulanannya, itu namanya dibelikan anuitas. Nah, karena Jiwasraya ini kan mengelola juga korporasi, Pak. Jadi ada 70-an korporasi BUMN yang waktu itu dikelola oleh Jiwasraya. Nah, itu kan mereka kan tertanganin, Pak, pada saat registrasi portofolio Jiwasraya ke AIG lain, perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, kami ini sebagai mantan karyawan Jiwasraya yang sekarang status sebagai pensiunan Jiwasraya. Jiwasraya itu kan juga BUMN, Pak. Kenapa kami tidak diikutkan di dalam apa? Di dalam penyelamatan holding itu, Pak. Ya, jadi kami sangat mengharapkan. Terus yang ketiga, pendiri agar bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban seluruh pendanaan kepada DPPK Jiwasraya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, jika DPPK Jiwasraya diludasi dan manfaat pensiun dibayarkan sekaligus, maka manfaat pensiun diterima pensiunan Jiwasraya adalah sebesar nilai tunai rasio solvabilitas 100%. Jadi seandainya tidak dibayarkan dalam bentuk kelanjutan manfaat bulanan seumur hidup karena perusahaannya dilikuidasi, DPPK-nya dilikuidasi, maka pembayaran sekaligus itu kami meminta itu sebesar 100% dari kewajiban solvabilitasnya, yaitu kewajibannya kurang lebih 371,7 miliar tadi itu, Pak, yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja. Terus yang kelima, apabila DPPK Jiwasraya dilikuidasi dan pengelolaannya dialihkan kepada pihak lain, maka manfaat bulanan tetap dibayarkan 100%. Karena dalam perundang-undangan dana pensiun maupun POJK, itu juga bisa program dana pensiun itu dialihkan kepada pihak lain yang sama pengelolaannya, Pak. Terus yang berikutnya lagi, para pensiunan Jiwasraya tidak bersedia menerima adanya penerbitan surat pengakuan hutang oleh PT Jiwasraya terhadap sisa manfaat pensiun sekaligus yang belum dibayarkan. Karena kami pada tahun 2022 itu 2022 itu sempat ditawarkan, Pak, oleh direksi Jiwasraya untuk menerima surat pengakuan hutang terhadap kewajiban yang belum dibayar oleh Jiwasraya kepada dana pensiun. Nah,
Kami tidak bersedia menerima itu. Kenapa? Karena waktu itu disampaikan oleh konsultan hukum Jiwasraya, surat itu diberikan per individu pensiunan gitu loh Pak. Ya. Nah, sepengetahuan kami pegangan secara legal itu agak susah karena surat itu sifatnya mau ditawarkan diberikan kepada per individu sebagai hutang, pengakuan hutang dari Jiwasraya kepada individu yang kami tidak tahu jaminannya itu apa gitu loh Pak. Ya, jadi waktu itu karena waktu kami tanyakan legal standingnya bagaimana, bentuk suratnya bagaimana, waktu itu tidak dijawab, sehingga kami waktu itu menolak untuk menerima surat pengakuan hutang ini. Terus berikutnya meminta kepada direksi Jiwasraya agar kewajiban solidaritas yang masih terhutang kepada DPPK itu dimasukkan ke dalam RKP anggaran PT Jiwasraya untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan pemegang saham, sehingga pada saat Jiwasraya seandainya akan dilikuidasi, maka jelas apa yang menjadi liabilitasnya perusahaan dan apa yang menjadi kewajibannya perusahaan, Pak. Karena otomatis bagian pada kewajiban atau liabilitas itu salah satunya adalah kewajiban kepada dana pensiun Jiwasraya yang belum dibayarkan. Terus yang terakhir, pendiri agar memperhatikan surat Kementerian BUMN nomor S560-MBU09-2002 tanggal 6 September 2002 tentang evaluasi tingkat kesehatan dan pengelolaan dana pensiun di lingkungan badan usaha milik negara sebagai bagian penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Jadi kira-kira itulah yang menjadi sikap kami, Pak, yang sudah kami sampaikan kepada Bapak, dan juga melalui surat kami menyampaikan beberapa rincian yang sudah kami sampaikan. Ikut prihatin, Pak, melihat ternyata perampokan yang terjadi pada Jiwasraya bukan hanya merugikan nasabah, tetapi juga karyawan dari Jiwasraya yang ikut menanggung penderitaan akibat dari apa yang dilakukan oleh waktu itu adalah manajemen dari Jiwasraya. Ya, ini sangat menyakitkan, Pak. Ya, apalagi kalau Bapak setiap bulan sudah dipotong iurannya, tetapi ketika waktu pensiunnya tiba bahkan tidak akan dibayarkan, atau hanya tadi dikatakan akan dibayarkan ya sebesar 7%. Ini tentu akan sangat menyakitkan, Pak. Ya, untuk mendalami hal ini, Pak, kasih kami waktu, Pak, untuk berbicara dengan jajaran direksi dari AFG Life. Karena kami di lembaga legislatif ini, kami tidak bisa melakukan eksekusi. Ya, harapannya tentu ada keadilan bagi seluruh karyawan Jiwasraya. Tapi untuk bisa mencapai keadilan itu, kami akan bicara dengan jajaran direksi dari AFG Life atau AFG Group nantinya, seperti apa solusi terbaik yang bisa diberikan kepada rekan-rekan 2.300 orang pensiunan dari Jiwasraya. Rasanya itu, Pak, ini penjelasan dari Bapak sudah cukup komplit. Ya, nanti di dalam rapat dengar pendapat dengan pihak AFG maupun rapat kerja dengan Kementerian BUMN, isu ini akan kami angkat dan akan kami cari solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan ini akan habis keuangannya itu sampai tanggal 25 Mei 2025. Nah, beberapa karyawan menginginkan supaya ada keputusan dari IFG untuk men-take over dari pengelolaan dana pensiun yang ada di yayasan ke IFG, yang sampai hari ini masih ada kekurangan yang harus diserahkan
ke kawan-kawan Yayasan Dana Pensiun Jiwasraya ada sekitar 370 miliar rupiah. Itu dia tidak terima, tidak masalah. Tapi itu di take over ke IFG supaya pengelolaan pensiun ini bisa dikelola oleh IFG Life. Likuidasi Jiwasraya ternyata menyebabkan masalah bagi sekitar 2.300 orang yang terancam tidak mendapatkan dana pensiun mereka. Meskipun perusahaan dilikuidasi, menurut undang-undang, dana pensiun seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Oki dan Sanjaya, TVR Parlemen.